Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan topik manajemen kesiswaan. Bersama rekan saya, Michael Regifta Putra Hervindo, Fernando Prasetyo, Helda Putra Andika, Muhammad David Maulidin, dan Muhammad Sifatorik Rozaki. Next. Satu, manajemen kesiswaan. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan membahas apa sih itu manajemen dan mengapa itu penting dalam lembaga pendidikan. Manajemen merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan untuk mengatur serta mengetahui dengan tepat apa yang akan dilakukan lewat proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Hal ini dilakukan guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sementara itu, makna kesiswaan dalam lembaga pendidikan juga sebenarnya memiliki sebutan yang berbeda. Bisa disebut murid, pelajar, peserta didik, ataupun siswa. Baik, kita akan membahas pengertian dari manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan adalah suatu penataan atau pengaturan segala aspek aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik hingga keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah atau lembaga pendidikan. Dengan artian lain, selama kita masih menyandang status pelajar, peserta didik, ataupun mahasiswa, kita akan tetap diberlakukan manajemen kesiswaan. Next. Fungsi manajemen kesiswaan. Yang pertama ada fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik. Yang kedua, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik. Yang ketiga, ada fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Yang terakhir, ada fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Next. Dua, tujuan manajemen kesiswaan. Menurut Imron, tujuan umum manajemen peserta didik ialah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Next. Adapun prinsip-prinsip manajemen kesiswaan berkenaan dengan manajemen kesiswaan ada beberapa prinsip dasar yang harus mendapat perhatian, diantaranya berikut ini. Yang pertama yaitu siswa harus diperlakukan sebagai subjek dan bukan objek. Maksudnya di sini ialah siswa yang melakukan kegiatan tersebut, bukan malah yang dilakukan. Yang kedua ada keadaan dan kondisi siswa sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial, ekonomi, minat, dan sebagainya. Yang ketiga, pada dasarnya siswa hanya akan termotivasi belajar jika mereka menyenangi apa yang diajarkan. Banyak contoh dari poin ketiga ini diantaranya yaitu siswa yang gemar berhitung akan cenderung
dan lebih menyukai pelajaran seperti matematika, fisika, dan sebagainya. Sedangkan pelajar ataupun peserta didik yang menyukai berolahraga akan cenderung lebih senang dengan materi seperti sepak bola, voli, basket, dan lain-lain. Dan poin terakhir yaitu pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Next. Adapun kewajiban siswa ialah ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku, menghormati tenaga kependidikan, dan ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, serta keamanan sekolah yang bersangkutan. Jadi, dalam manajemen kesiswaan, perlu memperhatikan prinsip-prinsip yang ada, agar siswa melaksanakan kewajibannya dengan taat. Next. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Michael Regifta. Kepada Mas Michael, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Syifa Thorik. Jadi ruang lingkup manajemen kesiswaan. Kegiatan administrasi siswa dapat didaftar melalui gambaran bahwa lembaga pendidikan diumpamakan sebuah transformasi yang mengenal masukan atau input, pengelolaan di dalam transformasi atau proses, dan keluaran atau output. Dengan demikian, penyajian penjelasan administrasi siswa dapat diurutkan menurut aspek-aspek tersebut. Dengan melihat pada proses memasuki sekolah sampai murid meninggalkannya, itu terdapat 4 kelompok pengadministrasian. Empat kelompok pengadministrasian tersebut, antaranya yang pertama itu ada penerimaan siswa baru. Kemudian kita akan membahas mengenai pendataan kemajuan belajar siswa. Dan yang ketiga itu bimbingan dan pembinaan disiplin siswa. Dan yang keempat adalah monitoring. Penerimaan siswa baru. Yang pertama, penetapan persyaratan siswa yang akan diterima. Setiap sekolah berbeda dalam menetapkan persyaratan calon siswa baru yang akan diterima. Pada umumnya, persyaratan itu menyangkut pada aspek waktu, persyaratan, dan proses penerimaan siswa baru. Penerimaan siswa baru harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga kegiatan belajar mengajar sudah dapat dimulai pada hari pertama setiap tahun ajaran baru. Setiap sekolah berbeda dalam menetapkan persyaratan calon siswa baru yang akan diterima. Pada umumnya, persyaratan itu menyangkut aspek umur, kesehatan, kemampuan, hasil belajar, dan persyaratan administrasi lainnya. Persyaratan untuk masuk SMA adalah sebagai
berikut. Yang pertama, besarnya uang pendaftaran. Yang kedua, berapa rata-rata nilai rapot yang bisa diterima sebagai pendaftar. Yang ketiga adalah STTB atau ijazah dan fotokopi ijazah terakhir yang sudah disahkan oleh yang berwenang. Yang D, pas foto selain jumlah ukurannya. Cara penerimaan siswa baru yaitu pertama, berdasarkan hasil tes masuk, yaitu siapa yang diterima dari calon peserta didik yang mendaftar. Ditentukan berdasarkan hasil tes yang diadakan. Sekolah kemudian menentukan nilai batas lulus. Calon yang memperoleh nilai tes masuk sama atau lebih tinggi dari nilai batas lulus dinyatakan diterima. Kedua, berdasarkan hasil UAN atau ujian akhir nasional. Dengan cara ini, filter atau penyaringan diterima calon peserta didik yang mendaftar. Didasarkan pada posisi jumlah 6 yang dimiliki, dikaitkan dengan posisi jumlah 6 dari semua pendaftar. Semua calon di ranking menurut jumlah 6. Penentuan siapa yang diterima hingga 6 tertentu. Sampai jumlah peserta didik yang diperlukan di sekolah itu dapat terpenuhi. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Filnando Prasetya. Next, Baik, Mas. Mas, saya lanjutkan terlebih dahulu karena Mas Filnando-nya terhalang oleh jaringan. Maka Lanjutkan saya. Oh, Pak, ya, silakan dilanjutkan oleh Mas Hilda. Slide-nya next, Mas. Slide-nya masih nge-stuck. 2. Pembentukan panitia penerimaan siswa baru. Panitia penerimaan siswa baru dilakukan sekali setahun. Oleh karena itu, dibentuk khusus untuk itu dan dibubarkan setelah kegiatan selesai. Panitia penerimaan siswa baru terdiri dari kepala sekolah dan beberapa guru yang ditunjukkan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, yaitu pertama, syarat-syarat pendaftaran murid baru. Kedua, formulir pendaftaran. Ketiga, pengumuman. Keempat, buku pendaftaran. Kelima, waktu pendaftaran. Dan yang terakhir, jumlah calon yang diterima. Next. 3. Masa orientasi siswa baru. Orientasi siswa baru adalah kegiatan penerimaan siswa baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan sekolah. Tujuan orientasi siswa baru yaitu agar peserta didik dapat mengerti dan menaati segala peraturan yang berlaku di sekolah. Agar peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di sekolah
dan agar peserta didik siap menghadapi lingkungannya yang baru, baik secara fisik, mental, dan emosional, sehingga ia merasa betah dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah, serta dapat menyesuaikan dengan kehidupan sekolah. Next. Pendataan kemajuan belajar siswa. Keberhasilan, kemajuan, dan prestasi belajar para siswa memerlukan data yang otentik, dapat dipercayai, dan memiliki keabsahan. Data ini diperlukan untuk mengetahui dan mengontrol keberhasilan atau prestasi oleh kepala sekolah sebagai manajer pendidik di sekolah. Kemajuan belajar siswa secara periodik harus dilaporkan kepada orang tua sebagai masukan untuk berprestasi dalam proses pendidikan dan membimbing anaknya dalam belajar baik di rumah maupun sekolahan. Next. Bimbingan dan pembinaan disiplin siswa. Bimbingan, proses untuk membantu individu di dalam membuat keputusan hidup yang positif. Hal ini diperlukan di rumah, sekolah, dan di lingkungan sosial serta di setiap individu berada. Secara khusus, layanan bimbingan bertujuan untuk membantu siswa agar dapat tercapai tujuan-tujuannya. Perkembangan meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir yang dapat mewujudkan pribadi yang takwa, mandiri, dan bertanggung jawab. Next. Pembinaan disiplin siswa. Konsep disiplin berkaitan dengan tata tertib, aturan, atau norma dalam kehidupan bersama yang melibatkan orang banyak. Disiplin merupakan kepatuhan kepada peraturan tata tertib, aturan, atau norma, dan lain sebagainya. Disiplin siswa dimaksudkan untuk mengarahkan siswa agar tumbuh dan berkembang sesuai kapasitas dan kemampuan bakat dan minat serta menjadi pribadi yang utuh sebagai makhluk individu dan sosial, cerdas, terampil, dan bermoral. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Nando. Baik, Mas. Untuk selanjutnya adalah pembinaan disiplin siswa. Konsep disiplin berkaitan dengan tata tertib, aturan, atau norma dalam kehidupan bersama yang melibatkan banyak orang. Disiplin merupakan kepatuhan kepada peraturan, tata tertib, atau norma, dan lain sebagainya. Menurut asal-usul, kata disiplin berasal dari kata describe, yakni seorang yang belajar dari satu secara sukarela mengikuti seorang pemimpin, orang tua, dan guru, merupakan pimpinan, dan anak merupakan murid yang belajar dari mereka cara hidup yang menuju ke hidup yang lebih berguna dan bahagia. Disiplin sekolah adalah usaha sekolah untuk memelihara perilaku siswa agar tidak menyimpang dan dapat mendorong siswa untuk dapat berperilaku sesuai dengan norma, peraturan, dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Disiplin siswa dimaksudkan untuk mengarahkan siswa agar tumbuh dan berkembang sesuai kapasitas dan kemampuan bakat dan minat serta menjadi pribadi yang utuh sebagai makhluk individu dan sosial yang cerdas, terampil, dan bermoral.
Next, Mas. Untuk yang terakhir yaitu monitoring. Monitoring adalah suatu proses pemantauan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan suatu kegiatan, yakni manajemen kesiswaan. Kegiatan monitoring adalah suatu kegiatan memonitor atau mengawasi seluruh aktivitas yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Dalam hal ini, difokuskan pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh siswa. Kegiatan monitoring juga dapat dilakukan secara langsung pada kegiatan yang dilakukan oleh siswa dan kegiatan monitoring secara tidak langsung dengan mendengarkan laporan dari orang yang terlibat dalam kegiatan. Kegiatan monitoring adalah suatu kegiatan monitor atau mengawasi seluruh aktivitas yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah juga. Next, Mas. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Baik, Mas Nando, terima kasih atas presentasinya. Baik, Mas. Baik, kami dari materi di atas kami menarik kesimpulan bahwa manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Yang kedua, ruang lingkup mengenai manajemen kesiswaan ialah perencanaan kesiswaan, penerimaan peserta didik, orientasi siswa baru, mengatur kehadiran dan ketidakhadiran siswa di sekolah, mengatur evaluasi peserta didik, mengatur kenaikan tingkat siswa, mengatur siswa yang mutasi atau drop out, mengatur kode etik dan disiplin siswa, dan mengatur layanan siswa. Adapun fungsi manajemen kesiswaan adalah fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas, pengembangan sosial, penyaluran aspirasi, dan harapan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan. Itulah kesimpulan dan presentasi materi manajemen kesiswaan oleh kelompok 2. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.